Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar, sembari menunggu kedatangan para petugas medis tiba. Tujuan pertolongan pertama: 1. Menyelamatkan jiwa penderita, 2. Mencegah cacat, 3. Memberikan rasa aman, dan menunjang proses penyembuhan. Sebagai pelaku pertolongan pertama harus juga dilengkapi APD untuk mencegah terpapar dengan gas satrinik maupun cairan tubuh korban yang memungkinkan tertular oleh penyakit. Beberapa penyakit yang dapat menular diantaranya adalah hepatitis, TBC, HIV/AIDS. Di samping itu, APD juga berfungsi untuk mencegah penolong mengalami luka dalam melakukan tugasnya. Beberapa APD antara lain: 1. Sarung tangan. Gunakan sarung tangan lateks, jangan menggunakan sarung tangan kain karena cairan dapat menembus. 2. Kacamata pelindung. Berguna untuk melindungi mata dari percikan darah maupun mencegah terjadinya cedera akibat benturan atau kelilipan pada saat melakukan pertolongan. 3. Baju pelindung. Gunanya adalah untuk mencegah merembesnya cairan tubuh penderita melalui baju penolong. 4. Masker penolong. Sangat berguna untuk mencegah penularan penyakit melalui udara. 5. Masker resusitasi. Diperlukan bila akan melakukan resusitasi jantung paru. 6. Helm. Dipakai bila akan bekerja di tempat yang rawan akan jatuhnya benda dari atas, misalnya dalam bangunan runtuh dan sebagainya. Pada kondisi darurat, ketika tidak ada tenaga ahli medis yang di sekitar lokasi, tentu pertolongan pertama sangat dibutuhkan. Pertolongan yang diberikan pun tidak bisa asal-asalan, sebab ini menyangkut nyawa para pekerja. Maka langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, mengamati kondisi lokasi kerja. Anda harus bisa memahami dan waspada akan seluruh keadaan yang ada pada lokasi kerja, sehingga Anda lebih memahami kira-kira apa penyebab kecelakaannya. Anda pun jadi tahu apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai bentuk pertolongan pertama. Sebelum melakukan pertolongan kecelakaan kerja, Anda juga perlu memperhatikan potensi munculnya korban lain. Jangan sampai pertolongan yang Anda lakukan justru menambah korban baru. Yang kedua, memperhatikan tingkat kesadaran korban. Tidak jarang korban kecelakaan yang hilang kesadarannya. Anda harus mengecek kondisinya, apakah sedang sadar penuh, setengah sadar, ataupun malah pingsan. Yang ketiga, memeriksa luka korban. Mengecek kondisi pernapasan korban, dan jangan lupa untuk memeriksa luka-lukanya juga. Apakah ada bagian tubuh yang alami pendarahannya atau tidak. Jika ada, otomatis akan menghilangkan kesadaran dan Anda harus berusaha untuk meredam pendarahan yang terjadi. Yang keempat, obati luka. Ketika Anda menemukan luka pada bagian tubuh korban, selagi menunggu penanganan, maka sebaiknya diobati terlebih dahulu. Dan yang kelima, tidak panik. Satu hal yang harus ditanamkan ketika terjadi kecelakaan kerja seperti ini adalah untuk tidak merasa panik. Usahakan untuk tetap tenang supaya Anda bisa memberikan pertolongan pertama. Tujuan utama pertolongan pertama adalah untuk 1. Mempertahankan penderita tetap hidup atau terhindar dari maut. 2. Membuat keadaan penderita tetap stabil. 3. Mengurangi rasa nyeri, ketidaknyamanan, dan rasa cemas. 4. Menghindarkan kecacatan yang lebih parah. Tidak setiap saat dalam suatu kejadian hadir seorang yang mengetahui masalah pertolongan pertama. Dalam kenyataannya, apabila ada kecelakaan di jalan atau di rumah, kebanyakan orang hanya melihat atau menelpon ambulans, lalu menunggu korban dijemput dengan ambulans. Masyarakat sekitar hanya mengevakuasi korban seadanya, tanpa mengetahui cara mengevakuasi yang baik dan benar.
Sosialisasi mengenai pentingnya pertolongan pertama sangatlah diperlukan, sehingga peran pemerintah dan masyarakat harus bersinergi. Pemerintah dapat memberi pengetahuan pertolongan pertama lewat pendidikan formal seperti melalui pelajaran di sekolah-sekolah. Masyarakat juga sebaiknya meningkatkan kesadarannya mengenai pentingnya pengetahuan pertolongan pertama ini dan dapat proaktif untuk mencari materi pertolongan pertama sehingga apabila ada kejadian maka masyarakat dapat berperan aktif. Palang Merah Indonesia sebagai organisasi kepengamarahan yang Indonesia sebagai organisasi kepengamarahan yang menyediakan informasi pertolongan pertama juga dapat berperan dalam menyediakan informasi dan mengadakan sosialisasi. Instansi pemerintah juga harus berperan. Peran dalam bentuk fasilitas untuk mengguna jasa seperti menyediakan kotak P3K di setiap lantai agar apabila terjadi kecelakaan di gedung instansi tersebut segera tertangani. Seperti di kantor-kantor yang telah memiliki fasilitas poliklinik dan sedia kotak P3K di setiap lantai untuk menangani kecelakaan dan dapat langsung diberikan pertolongan pertama. Di poliklinik juga setiap hari hadir dokter dan telah tersedia obat-obatan serta peralatan yang lengkap.